Ada saat-saat sunyi ketika air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa hati masih mengenal Tuhannya. Malam selalu memiliki cara yang berbeda untuk berbicara kepada jiwa manusia. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah mengetuk dengan keras, tidak pula mengumumkan kehadirannya dengan gemuruh. Ia datang perlahan, menyelimuti langit dengan gelap yang lembut, menurunkan sunyi seperti selimut yang menenangkan sekaligus menggetarkan. Di siang hari, manusia sibuk menampilkan dirinya, menjadi kuat, menjadi tegar, menjadi terlihat baik-baik saja. Namun di malam hari, terutama pada sepertiga yang paling hening, topeng-topeng itu perlahan jatuh. Yang tersisa hanyalah diri yang paling jujur. Ada sesuatu yang berbeda ketika seseorang terbangun di waktu itu. Bukan sekadar karena ia mengorbankan tidur, bukan pula karena ia sedang menjalankan rutinitas ibadah. Ada ruang yang terbuka, ruang yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam gelap yang sunyi, suara hati terdengar lebih jelas. Nafas terasa lebih pelan. Pikiran yang biasanya riuh mendadak seperti tunduk pada keheningan. Mengapa justru pada saat dunia tertidur, hati terasa paling hidup? Pertanyaan itu sering muncul tanpa jawaban yang tegas. Siang hari penuh dengan tuntutan. Ada peran yang harus dijalankan, ada ekspektasi yang harus dipenuhi, ada tatapan manusia yang seolah menjadi cermin tempat kita terus-menerus menilai diri. Namun malam, terutama sepertiga akhirnya, tidak meminta apa-apa selain kejujuran. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai. Hanya ada langit yang gelap dan kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapan Yang Maha Mengetahui. Air mata yang jatuh di waktu itu terasa berbeda. Ia tidak dramatis. Ia tidak perlu saksi. Kadang ia turun begitu saja, tanpa rencana. Kadang ia muncul dari beban yang sudah lama disimpan. Ada doa-doa yang tak pernah sempat terucap di siang hari karena kita terlalu sibuk tanpa kuat. Ada luka-luka yang tak pernah kita izinkan orang lain melihatnya. Tetapi di hadapan Allah, semua itu tidak lagi perlu disembunyikan. Sepertiga malam seperti ruang rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Ruang yang tidak dipenuhi suara notifikasi, tidak diramaikan percakapan, tidak diburu jadwal. Di sana, waktu seolah melambat. Detik-detik terasa lebih panjang, seakan memberi kesempatan bagi hati untuk menata ulang dirinya. Sering kali kita merasa hidup ini berjalan terlalu cepat. Hari berganti tanpa sempat kita pahami maknanya. Target demi target disusun, tetapi jiwa terasa semakin lelah. Kita mengejar banyak hal, namun entah mengapa tetap merasa kosong. Apakah mungkin karena kita jarang benar-benar berhenti? Apakah mungkin karena kita terlalu jarang mendengar suara hati kita sendiri? Malam memberi kesempatan untuk berhenti. Bukan berhenti dari hidup, tetapi berhenti dari hiruk-pikuknya. Ketika seseorang bangun di sepertiga malam, ada pertarungan kecil yang terjadi di dalam dirinya. Rasa kantuk menariknya kembali ke kasur. Tubuh meminta istirahat. Namun ada panggilan halus yang lebih dalam, yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Panggilan itu bukan suara keras, melainkan getaran lembut yang berkata, "Datanglah." Tidak semua orang merasakannya, tidak semua orang menjawabnya, dan justru disitulah letak kegelisahannya. Mengapa ada jiwa yang digerakkan untuk bangun, sementara yang lain tetap terlelap tanpa merasa kehilangan apa-apa? Apakah ini soal kebiasaan? Apakah ini soal pilihan? Ataukah ini tentang kerinduan yang ditanamkan di dalam hati? Kadang kita sendiri tidak merasa pantas untuk berdiri di waktu itu. Ada perasaan kecil yang berbisik, dengan segala kekuranganmu, dengan segala dosamu, apakah engkau layak? Tetapi mungkin justru karena itulah kita bangun. Bukan karena kita sudah suci, melainkan karena kita tahu. Kita butuh disucikan. Bukan karena kita sudah kuat, melainkan karena kita sadar betapa rapuhnya diri ini. Ada kejujuran yang hanya muncul ketika kita sendirian. Di hadapan manusia,
Kita bisa menyusun kata-kata yang indah. Kita bisa menyembunyikan ketakutan. Kita bisa tersenyum meski hati sedang runtuh. Tetapi di hadapan Allah, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan anehnya, justru disitulah rasa aman itu muncul. Karena Dia sudah tahu sebelum kita mengaku. Dia sudah mengerti sebelum kita menjelaskan. Sepertiga malam bukan hanya tentang doa yang dipanjatkan. Ia tentang pengakuan, tentang kesadaran bahwa kita ini kecil, tentang keberanian untuk berkata, "Aku lelah," tentang kerendahan hati untuk mengakui, "Aku salah," dan tentang harapan yang tetap hidup meski berkali-kali kita merasa gagal. Dalam keheningan itu, sering muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita hindari. Apa sebenarnya yang sedang kita cari? Untuk apa semua usaha yang kita lakukan? Jika suatu hari semuanya berhenti, apakah kita akan merasa telah hidup dengan benar? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu nyaman, tetapi mungkin memang tidak dimaksudkan untuk membuat kita nyaman. Ia hadir untuk menyadarkan. Ada rasa rindu yang aneh ketika seseorang mulai terbiasa bangun di waktu itu. Jika suatu malam ia terlewat, ada kekosongan yang terasa. Seperti kehilangan pertemuan yang berharga. Seperti janji yang tidak ditepati. Rindu itu bukan pada ritualnya, tetapi pada suasananya. Pada ketenangan yang sulit ditemukan di waktu lain. Mungkin inilah salah satu rahasia malam. Ia tidak sekadar memberi ketenangan, tetapi juga memberi arah. Dalam sujud yang panjang, pikiran menjadi lebih jernih. Keputusan yang tadinya terasa membingungkan menjadi lebih ringan. Bukan karena semua masalah langsung hilang, tetapi karena hati telah menemukan sandarannya. Di siang hari, kita sering merasa harus mengandalkan diri sendiri. Kita menghitung kemampuan, menakar peluang, menyusun strategi. Semua itu penting, namun di malam hari, kita diingatkan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari segala rencana kita. Ada kehendak yang meliputi segala sesuatu. Dan ketika kita berserah, ada beban yang perlahan terangkat. Air mata di sepertiga malam seringkali tidak diiringi kata-kata yang panjang. Kadang hanya satu kalimat sederhana, "Ya Allah, tolonglah aku." Namun justru dalam kesederhanaan itu ada kedalaman yang tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari hati yang benar-benar membutuhkan. Tidak jarang pula muncul keraguan. Apakah doaku didengar? Apakah air mataku berarti? Apakah namaku benar-benar disebut di langit? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Kita manusia, yang imannya naik dan turun. Namun mungkin yang terpenting bukanlah jawaban yang terdengar jelas, melainkan keyakinan bahwa tidak ada satupun sujud yang sia-sia. Kadang kita terlalu fokus pada hasil. Kita ingin doa segera terkabul. Kita ingin masalah cepat selesai. Namun malam mengajarkan kesabaran yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah bukan transaksi, melainkan hubungan. Bukan sekadar meminta, tetapi juga mencintai. Ada rasa haru ketika membayangkan bahwa di saat dunia tidak tahu apa-apa tentang air mata kita, ada makhluk-makhluk langit yang menjadi saksi. Bukan untuk memuji, bukan untuk membanggakan, tetapi untuk mencatat kejujuran itu. Betapa berbeda nilai sebuah tangisan yang tersembunyi dibandingkan dengan segala pencapaian yang dipamerkan. Di dunia ini, kita sering mengejar pengakuan. Kita ingin nama kita dikenal, dihargai, disebut-sebut dengan baik. Namun di sepertiga malam, keinginan itu terasa kecil. Yang kita inginkan hanyalah satu, agar Allah ridha. Agar Dia tidak berpaling. Agar Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Malam juga menghadirkan kesadaran tentang kefanaan. Betapa cepatnya waktu berlalu. Betapa banyak kesempatan yang mungkin telah terlewat. Setiap sujud terasa seperti pengingat bahwa hidup ini tidak selamanya. Bahwa suatu hari nanti, kita akan benar-benar sendiri di hadapannya, tanpa jabatan, tanpa harta, tanpa reputasi. Dan mungkin justru karena kesadaran itulah, air mata menjadi begitu jujur.
Ia bukan sekadar tangisan sedih, tetapi tangisan rindu. Rindu untuk menjadi lebih baik. Rindu untuk dimaafkan. Rindu untuk dipeluk oleh rahmat-Nya. Ada kekuatan yang lahir dari kelembutan. Ada keberanian yang tumbuh dari kerendahan hati. Sepertiga malam mengajarkan keduanya sekaligus. Ia mengajarkan bahwa tidak apa-apa menjadi rapuh di hadapan Allah. Justru disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Ketika seseorang berdiri di waktu itu, ia sebenarnya sedang memilih. Memilih untuk mendahulukan panggilan ruh daripada kenyamanan jasad. Memilih untuk mencari cahaya di tengah gelap. Memilih untuk percaya bahwa ada makna di balik setiap air mata. Mungkin kita tidak selalu konsisten. Mungkin ada malam-malam ketika kita kalah oleh kantuk. Namun setiap kali kita kembali bangun, itu sudah menjadi tanda bahwa hati ini belum mati. Bahwa masih ada percikan iman yang menyala, meski kecil. Malam tidak pernah memaksa, ia hanya menawarkan. Dan ketika kita menerima tawaran itu, kita sedang membuka pintu pada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebiasaan ibadah. Kita sedang memasuki perjalanan batin. Dalam perjalanan itu, kita mulai menyadari bahwa kemuliaan bukanlah tentang seberapa banyak orang memuji kita, tetapi tentang seberapa dekat kita dengan Allah ketika tidak ada yang melihat. Bahwa kehormatan bukanlah tentang tepuk tangan manusia, tetapi tentang bisikan doa yang diangkat dalam sunyi. Renungan ini bukan untuk membuat kita merasa istimewa. Justru sebaliknya, ia mengingatkan betapa kita sangat membutuhkan. Betapa tanpa rahmat-Nya, kita tidak akan mampu berdiri walau hanya beberapa rakaat. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita menyelami makna-makna yang lebih dalam, izinkan hati ini sejenak menetap dalam suasana malam itu sunyi, jujur, dan penuh harap. Dan kini, dengan hati yang tenang dan pikiran yang perlahan jernih, marilah kita mulai menapaki uraian tentang 7 kemuliaan yang tersembunyi di balik air mata yang jatuh di sepertiga malam sunyi suci itu. 1. Dicintai oleh Allah. Ada sesuatu yang sangat halus namun dahsyat ketika kita berbicara tentang dicintai oleh Allah. Kata, dicintai, seringkali kita gunakan dengan ringan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin dicintai keluarga, dihargai teman, diakui oleh lingkungan. Namun cinta manusia selalu memiliki batas, kadang terikat syarat, kadang berubah oleh keadaan, kadang goyah oleh kesalahpahaman. Lalu bagaimana jika yang berbicara adalah cinta dari Tuhan semesta alam? Ketika seseorang bangun di sepertiga malam, melawan kantuk yang berat dan kenyamanan tempat tidur yang hangat, ada pesan sunyi yang sedang ia kirimkan, "Aku memilihmu." Pilihan itu mungkin tidak terlihat oleh siapapun. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian. Tetapi justru disitulah letak kejujurannya. Dalam kesendirian, ketika tidak ada yang memantau, seseorang tetap berdiri untuk menghadap Allah. Bukankah cinta yang paling tulus adalah cinta yang tidak mencari saksi? Dicintai oleh Allah bukan sekadar perasaan indah yang membelai hati. Ia adalah kedudukan ruhani yang mengubah cara kita memandang hidup. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka hidupnya tidak lagi berjalan sendirian. Ia mungkin tetap menghadapi ujian, tetap mengalami kesedihan, tetapi ada penjagaan yang tak terlihat. Ada kelembutan dalam setiap takdir, bahkan ketika takdir itu terasa pahit. Kadang kita bertanya dalam hati, apakah aku pantas dicintai olehnya? Pertanyaan itu muncul bukan karena kurangnya harapan, tetapi karena kesadaran akan banyaknya kekurangan. Kita tahu betapa seringnya kita lalai, betapa mudahnya kita tergelincir. Namun mungkin justru disitulah rahasia cinta ilahi, ia tidak menunggu kesempurnaan kita. Ia melihat kesungguhan kita, ia menilai usaha kita untuk kembali, meski berkali-kali jatuh. Bangun di malam hari menjadi salah satu tanda kesungguhan itu. Ia bukan bukti bahwa seseorang sudah suci, tetapi bukti bahwa ia ingin disucikan. Ia bukan tanda bahwa seseorang sudah kuat,
tetapi bahwa ia sadar membutuhkan kekuatan. Ketika hati memanggil nama Allah di waktu sunyi, itu seperti bisikan rindu yang tidak bisa dibendung. Dan bukankah cinta selalu lahir dari kerinduan? Ada ketenangan yang sulit dijelaskan ketika seseorang merasa dicintai oleh Tuhannya. Ia tidak lagi terlalu terguncang oleh penolakan manusia. Ia tidak mudah hancur oleh hinaan. Karena ada keyakinan yang lebih besar, bahwa ada zat yang maha tinggi yang mengetahui nilai dirinya, bahkan ketika dunia meremehkannya. Cinta Allah juga mengajarkan keseimbangan. Ia tidak membuat seseorang sombong karena merasa terpilih, tetapi justru membuatnya semakin rendah hati. Bagaimana mungkin ia menyombongkan diri, jika ia sadar bahwa semua kebaikan yang mampu ia lakukan pun adalah karunia darinya? Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur yang dalam, bukan rasa bangga yang kosong. Dalam kehidupan sehari-hari, perasaan dicintai oleh Allah memberi arah yang berbeda. Ia mengubah cara kita bekerja, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain. Jika Allah mencintai hamba yang bangun di malam hari, maka hamba itu pun akan berusaha mencintai apa yang Allah cintai, yaitu kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan kebaikan. Dan mungkin disitulah letak kemuliaannya yang paling nyata. Cinta Allah bukan hanya mengangkat derajat di akhirat, tetapi juga membentuk karakter di dunia. Ia menjadikan seseorang lebih lembut, lebih tenang, lebih bijak dalam menyikapi hidup. Karena ia tahu, yang ia cari bukan lagi sekadar pengakuan manusia, tetapi keridaan dari Yang Maha Mencintai. 2. Doanya diangkat tanpa penghalang. Ada perbedaan antara doa yang diucapkan di tengah keramaian dan doa yang dipanjatkan dalam kesunyian. Di siang hari, doa sering kali bercampur dengan banyak suara. Pikiran melayang pada urusan pekerjaan, pada percakapan yang belum selesai, pada kekhawatiran yang belum terjawab. Namun di sepertiga malam, ketika dunia seakan berhenti sejenak, doa memiliki ruang untuk tumbuh dengan utuh. Bayangkan seseorang yang berdiri dalam gelap, hanya ditemani cahaya redup dan detak jantungnya sendiri. Tidak ada distraksi, tidak ada tekanan untuk terlihat baik. Kata-kata yang keluar dari lisannya bukan lagi kalimat yang disusun rapi, melainkan keluhan yang jujur. Ia mungkin tidak fasih, ia mungkin terbata-bata, tetapi justru disitulah keindahannya, karena doa yang paling kuat bukanlah yang paling indah bahasanya, melainkan yang paling tulus isinya. Mengatakan bahwa doa diangkat tanpa penghalang bukan berarti ia selalu langsung dikabulkan sesuai keinginan. Kadang Allah menjawab dengan cara yang berbeda dari harapan kita. Kadang jawaban itu datang dalam bentuk ketenangan, bukan perubahan keadaan. Namun keyakinan bahwa doa itu didengar memberi kekuatan yang luar biasa. Dalam hidup, kita sering merasa tidak didengar. Kita berbicara, tetapi orang lain tidak memahami. Kita menjelaskan, tetapi tetap disalahpahami. Rasa itu melelahkan. Namun di hadapan Allah, tidak ada satu pun kata yang terabaikan. Bahkan bisikan hati yang tidak terucap pun diketahui. Sepertiga malam menjadi ruang aman bagi doa-doa yang paling rahasia. Doa tentang ketakutan yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Doa tentang kesalahan yang kita sesali dalam diam. Doa tentang harapan yang terlalu rapuh untuk dibagikan kepada dunia. Di waktu itu, semua doa terasa memiliki tempat. Ada kelegaan yang lahir dari keyakinan bahwa tidak ada penghalang antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada protokol rumit, tidak ada perantara, hanya hati yang menghadap dan Rabb yang Maha Mendengar. Hubungan ini begitu langsung, begitu intim, sehingga membuat seseorang merasa benar-benar dekat. Dan kedekatan itu mengubah cara kita menghadapi masalah. Ketika kita tahu bahwa setiap kesulitan bisa dibawa dalam doa, kita tidak lagi merasa sendirian. Kita belajar untuk tidak memendam beban terlalu lama. Kita belajar bahwa menangis dalam sujud bukan tanda kelemahan, tetapi bentuk keberanian untuk mengakui kebutuhan.
Doa di sepertiga malam juga mendidik kesabaran. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang kita minta harus segera terwujud. Kadang proses menunggu itulah yang menguatkan iman. Kadang dalam penundaan itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Dengan demikian, kemuliaan ini bukan hanya tentang terkabulnya permintaan, tetapi tentang terbangunnya hubungan. Hubungan yang membuat hati tidak lagi kering. Hubungan yang membuat seseorang yakin bahwa hidupnya memiliki tempat untuk bersandar. 3. Hatinya dilembutkan dan disucikan. Hati manusia adalah medan yang sangat kompleks. Ia bisa menjadi lembut seperti tanah yang subur, tetapi juga bisa mengeras seperti batu yang kering. Dunia dengan segala hiruk-pikuknya seringkali membuat hati menjadi keras tanpa kita sadari. Kesibukan, persaingan, ambisi, bahkan luka-luka masa lalu, semuanya meninggalkan jejak. Sepertiga malam seperti hujan yang turun perlahan di atas tanah hati. Ia tidak datang dengan badai, tetapi dengan kelembutan. Dalam sujud yang panjang, seseorang dipaksa untuk merendahkan dirinya, secara fisik dan batin. Posisi itu sendiri sudah menjadi simbol kerendahan hati. Dan dari kerendahan itulah, kelembutan mulai tumbuh. Air mata yang jatuh di waktu itu bukan sekadar cairan. Ia adalah bentuk pembersihan. Setiap tetesnya membawa penyesalan, membawa kesadaran, membawa harapan. Ada rasa ringan setelahnya, seolah beban yang lama dipikul mulai terangkat. Hati yang sering dibawa ke hadapan Allah di malam hari cenderung lebih peka. Ia lebih mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Ia lebih cepat merasa bersalah ketika berbuat salah. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia hidup. Dan hati yang hidup selalu merespons kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kelembutan hati ini terlihat dalam banyak hal kecil. Dalam cara seseorang berbicara yang tidak menyakitkan. Dalam kesediaannya untuk memaafkan. Dalam kemampuannya menahan amarah. Semua itu tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kembali kepada Allah. Namun proses pelembutan ini tidak selalu nyaman. Kadang ia menyakitkan. Karena ketika hati dilunakkan, kita menjadi lebih sadar akan kesalahan diri. Kita melihat dengan lebih jujur sisi-sisi gelap yang selama ini kita abaikan. Tetapi kesadaran itu justru menjadi pintu perubahan. Sepertiga malam mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kerasnya hati, tetapi pada kemampuannya untuk tetap lembut di tengah dunia yang kasar. Dan kelembutan itu adalah kemuliaan yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa dampaknya. 4. Dijaga dari musibah dan keburukan. Penjagaan Allah bukan selalu berarti hidup tanpa masalah. Kadang kita keliru memahaminya. Kita mengira bahwa jika Allah menjaga, maka jalan hidup akan selalu mulus. Padahal kenyataannya, setiap manusia tetap diuji. Namun penjagaan itu hadir dalam bentuk yang lebih dalam. Seseorang yang terbiasa bangun di sepertiga malam memiliki benteng batin yang kuat. Ia mungkin tetap menghadapi kegagalan, tetap merasakan kehilangan, tetapi ia tidak mudah hancur. Ada keteguhan yang lahir dari kebiasaan bersandar kepada Allah. Penjagaan itu juga terlihat dalam keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Hati yang sering disucikan di malam hari menjadi lebih peka terhadap godaan. Ia lebih mudah berkata tidak pada hal yang merusak. Ia lebih waspada terhadap langkah yang bisa menjerumuskannya. Kadang kita tidak menyadari berapa banyak keburukan yang sebenarnya telah dijauhkan dari kita. Berapa banyak musibah yang mungkin telah ditahan tanpa kita tahu. Dalam keheningan malam, ketika kita memohon perlindungan, mungkin ada takdir yang diubah, ada bahaya yang dialihkan. Namun lebih dari itu, penjagaan terbesar adalah pada iman. Di zaman yang penuh distraksi dan godaan, menjaga iman adalah tantangan besar. Sepertiga malam menjadi waktu untuk memperbarui komitmen. Untuk menguatkan kembali keyakinan, untuk memastikan bahwa hati ini tidak terseret arus. Dan ketika seseorang merasa dijaga oleh Allah,
ia hidup dengan rasa aman yang berbeda. Bukan aman karena merasa kuat, tetapi aman karena merasa dilindungi. Ia tidak lagi terlalu takut menghadapi masa depan, karena ia tahu siapa yang mengatur masa depan itu. Dari cinta Allah, doa yang didengar, hati yang dilembutkan, hingga penjagaan yang tak terlihat, semua kemuliaan ini saling terhubung. Ia membentuk lingkaran cahaya dalam kehidupan seorang hamba. Dan semakin ia menjaga malamnya, semakin terang cahaya itu menyinari hari-harinya. 5. Wajahnya memancarkan cahaya ketenangan. Ada jenis cahaya yang tidak bisa ditangkap kamera dan tidak bisa dijelaskan oleh logika fisik. Ia bukan pantulan lampu, bukan kilau kosmetik, bukan hasil perawatan lahiriah. Ia adalah cahaya yang tumbuh dari dalam, dari hati yang sering bersujud dalam sunyi. Orang yang terbiasa bangun di sepertiga malam seringkali tidak menyadari perubahan pada dirinya. Ia mungkin merasa biasa saja. Ia tetap manusia dengan kekurangan dan kegelisahan. Namun perlahan, tanpa disadari, ada sesuatu yang berbeda dalam raut wajahnya. Ada ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ada kelembutan yang tidak direkayasa. Seperti danau yang permukaannya tenang karena dasarnya tidak lagi bergolak. Ketenangan ini bukan berarti ia tidak punya masalah. Justru mungkin ia memiliki lebih banyak beban daripada yang terlihat. Namun beban itu tidak lagi merusak wajahnya. Tidak lagi membentuk garis-garis keras di dahinya. Karena setiap malam, ia sudah menyerahkan keresahannya kepada Allah. Sepertiga malam seperti ruang ventilasi jiwa. Di sana, tekanan dilepaskan. Tangisan menjadi pelembut. Doa menjadi penawar. Ketika seseorang terbiasa meletakkan masalahnya di hadapan Allah sebelum fajar menyingsing, ia tidak lagi membawa seluruh beratnya ke siang hari. Ia berjalan lebih ringan. Kita hidup di dunia yang penuh wajah tegang. Orang-orang berlari, khawatir, bersaing. Banyak yang tersenyum, tetapi matanya lelah. Banyak yang tertawa, tetapi hatinya kosong. Di tengah suasana seperti itu, kehadiran seseorang yang tenang menjadi anomali. Ia tidak banyak bicara, tetapi ucapannya menenangkan. Ia tidak selalu tersenyum lebar, tetapi kehadirannya membuat orang lain merasa aman. Apakah ketenangan itu kebetulan? Ataukah ia hasil dari pertemuan-pertemuan rahasia di malam hari? Ketenangan bukan berarti bebas dari rasa takut. Tetapi ia berarti rasa takut itu tidak lagi menguasai. Bukan berarti bebas dari sedih. Tetapi sedih itu tidak lagi menguasai arah hidup. Seseorang yang sering bersujud di malam hari telah melatih dirinya untuk menghadap Allah lebih dulu sebelum menghadapi dunia. Dan cahaya itu ialah cahaya ketenangan yang perlahan memancar. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibanggakan. Tetapi karena hati yang dekat dengan Allah memang memiliki pantulan yang berbeda. Seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari, wajah seorang hamba memantulkan cahaya kedekatannya dengan Rabb-Nya. Dalam kehidupan sosial, cahaya ini memiliki dampak yang besar. Ia mengundang kepercayaan. Ia menumbuhkan rasa hormat, bukan karena posisi atau kekuasaan, tetapi karena ketenangan selalu lebih meyakinkan daripada kegaduhan. Orang yang tenang lebih mudah dipercaya dalam keputusan, lebih mudah diikuti dalam kepemimpinan, lebih mudah dicintai tanpa dipaksa. Namun ada hal penting yang perlu disadari, cahaya ini bukan tujuan utama. Ia adalah dampak. Jika seseorang bangun malam hanya untuk terlihat bercahaya di mata manusia, ia telah kehilangan maknanya. Cahaya sejati justru muncul ketika seseorang tidak lagi peduli bagaimana ia terlihat, karena yang ia pedulikan adalah bagaimana ia dipandang oleh Allah. Dan mungkin disitulah keindahannya. Ketenangan itu tidak pernah memaksa untuk dilihat. Ia hadir dengan rendah hati. Ia menyertai langkah tanpa suara. Tetapi orang-orang yang peka akan merasakannya. Ketika dunia semakin bising, ketenangan menjadi kemewahan. Dan bagi jiwa yang menjaga malamnya,
ketenangan bukan lagi sesuatu yang dicari-cari. Ia menjadi buah yang tumbuh alami. 6. Diangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Derajat seringkali kita ukur dengan standar dunia. Jabatan, harta, pengaruh, popularitas. Kita terbiasa melihat siapa yang berada di atas dan siapa yang berada di bawah berdasarkan ukuran-ukuran yang kasat mata. Namun Allah memiliki cara yang berbeda dalam mengangkat seorang hamba. Seseorang yang menjaga sepertiga malam mungkin tidak dikenal banyak orang. Namanya mungkin tidak disebut dalam forum-forum besar. Ia mungkin bukan orang terpandang di mata masyarakat. Tetapi di sisi Allah, kedudukannya bisa jadi jauh lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Mengapa? Karena ia telah memilih waktu yang paling berat untuk mendekat. Ia tidak menunggu momen mudah. Ia tidak hanya beribadah ketika suasana mendukung. Ia mencari Allah di waktu yang menguji keikhlasan. Derajat yang diangkat oleh Allah bukan sekadar tentang posisi di akhirat kelak. Ia juga terasa di dunia, meski tidak selalu dalam bentuk materi. Ia bisa hadir dalam bentuk kewibawaan, dalam bentuk kemudahan urusan, dalam bentuk rasa hormat yang tumbuh alami dari orang lain. Namun yang paling terasa adalah perubahan dalam cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi terlalu haus validasi. Ia tidak lagi merasa kecil hanya karena diremehkan. Karena ia tahu, nilai dirinya tidak ditentukan oleh penilaian manusia. Sepertiga malam mendidik seseorang untuk memiliki orientasi vertikal. Ia tidak lagi menatap ke samping untuk membandingkan diri. Ia tidak sibuk menghitung siapa yang lebih maju, siapa yang lebih sukses. Ia menatap ke atas, kepada Allah, dan bertanya, apakah engkau ridha? Pertanyaan itu sederhana, tetapi mengubah segalanya. Dalam dunia yang penuh persaingan, mengubah orientasi seperti ini adalah revolusi batin. Ia membebaskan seseorang dari tekanan yang tidak perlu. Ia membuat seseorang bekerja bukan untuk pamer, tetapi untuk amanah. Ia membuat seseorang memberi bukan untuk dipuji, tetapi karena merasa diawasi oleh Yang Maha Melihat. Derajat yang diangkat juga berarti kepercayaan. Allah mempercayakan tanggung jawab kepada hamba yang dekat dengannya. Ia diberi kesempatan untuk menjadi penebar kebaikan, untuk menjadi penolong bagi orang lain, untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan sosial, dan di akhirat kelak, derajat itu akan menemukan bentuknya yang sempurna. Ketika semua standar dunia runtuh, ketika gelar dan jabatan tidak lagi berarti, yang tersisa hanyalah amal dan kedekatan. Memikirkan hal ini membuat hati bergetar. Betapa sering kita sibuk mengejar derajat dunia, tetapi melupakan derajat di sisi Allah. Padahal dunia ini singkat, sementara akhirat abadi. Sepertiga malam menjadi investasi yang sunyi. Tidak banyak yang melihat, tidak banyak yang tahu, tetapi nilainya terus bertambah. Dan Allah tidak pernah salah dalam menilai usaha hambanya. Ada keadilan yang sangat menenangkan dalam hal ini. Bahwa siapapun, tanpa memandang latar belakang, bisa mengangkat derajatnya dengan cara yang sama, bangun ketika yang lain tidur, dan menyebut nama Allah dalam sunyi. 7. Namanya disebut di langit oleh para malaikat. Inilah puncak dari semua kemuliaan. Itu adalah sebuah gambaran yang membuat hati merinding sekaligus haru. Bayangkan, di saat dunia tidak tahu apa-apa tentang air mata yang jatuh di sepertiga malam, di langit ada penyebutan nama. Bukan untuk popularitas, bukan untuk kebanggaan, tetapi sebagai catatan kedekatan. Kita hidup dalam budaya yang sangat menghargai penyebutan nama. Orang merasa bahagia ketika disebut dalam penghargaan. Merasa bangga ketika namanya tercetak di media. Merasa dihargai ketika diakui di depan umum. Namun semua penyebutan itu bersifat sementara. Ia bergantung pada ingatan manusia yang mudah lupa. Tetapi penyebutan di langit adalah sesuatu yang berbeda. Ia tidak dipengaruhi opini. Ia tidak terikat tren. Ia tidak tergantung pada jumlah pengikut atau pengakuan sosial.
Ia murni berdasarkan kejujuran hati. Seorang hamba yang bangun di malam hari mungkin merasa sendirian. Ia mungkin merasa kecil, namun sebenarnya ia sedang berada dalam perhatian yang luar biasa. Setiap sujudnya dicatat, setiap bisikan doanya diperhatikan. Setiap air matanya menjadi saksi bahwa ia memilih Allah di atas kenyamanan. Bayangan ini menghadirkan rasa yang sulit dijelaskan. Antara malu dan bangga. Malu karena menyadari betapa kecilnya diri. Bangga karena diberi kesempatan untuk dikenal di langit. Namun pengenalan ini tidak boleh melahirkan kesombongan. Justru ia seharusnya melahirkan rasa tanggung jawab. Jika namaku disebut karena ibadahku, maka bagaimana dengan siang hariku? Apakah ia sejalan dengan malamku? Apakah akhlakku mencerminkan kedekatanku? Penyebutan di langit bukan sekadar penghargaan. Ia adalah pengingat bahwa hidup ini disaksikan oleh makhluk-makhluk yang tidak kita lihat. Bahwa setiap pilihan memiliki gema yang lebih luas dari yang kita bayangkan. Dan ketika seseorang benar-benar menyadari hal ini, hidupnya berubah. Ia menjadi lebih berhati-hati, lebih tulus, lebih konsisten. Karena ia tahu, yang terpenting bukanlah bagaimana namanya disebut di bumi, tetapi bagaimana ia dikenang di langit. Pada akhirnya, semua kemuliaan ini mendapatkan cahaya ketenangan, derajat yang diangkat, dan penyebutan nama di langit bermuara pada satu hal, kedekatan dengan Allah. Sepertiga malam bukan sekadar waktu. Ia adalah ruang pertemuan. Ia adalah undangan. Ia adalah kesempatan yang tidak semua orang ambil. Dan ketika seseorang memilih untuk mengambilnya, ia sedang menapaki jalan yang sunyi tetapi mulia. Jalan yang mungkin tidak ramai, tetapi penuh makna. Jalan yang tidak selalu mudah, tetapi membawa kepada puncak pemahaman bahwa kemuliaan sejati tidak pernah lahir dari sorotan manusia, melainkan dari sujud yang tersembunyi. Disitulah hati akhirnya mengerti, bahwa air mata yang jatuh di malam sunyi bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwa itu hidup dan sedang dikenal di langit. Pada akhirnya, perjalanan panjang ini membawa kita kembali pada satu kesadaran yang sangat sederhana namun sering terlupakan, bahwa manusia pada hakikat adalah makhluk yang mencari tempat bersandar. Kita berusaha terlihat kuat, berusaha tampak mampu, berusaha menyelesaikan segalanya dengan tangan sendiri. Namun semakin jauh kita berjalan dalam hidup, semakin jelas terasa bahwa kekuatan kita terbatas. Ada saat-saat ketika langkah terasa goyah, ketika dada terasa sesak oleh beban yang tak terlihat, ketika dunia terasa begitu bising namun hati justru sunyi. Di titik itulah makna, sepertiga malam menjadi begitu dalam. Sepertiga malam bukan sekadar potongan waktu dalam hitungan jam. Ia adalah ruang batin. Ia adalah kesempatan untuk berhenti dari segala kepura-puraan. Ia adalah momen ketika seseorang tidak lagi berhadapan dengan tuntutan sosial, tidak lagi sibuk membangun citra, tidak lagi dikejar ekspektasi. Yang tersisa hanyalah diri yang sebenar-benarnya rapuh, penuh harap, penuh salah, tetapi tetap ingin kembali. Sepanjang pembahasan ini, kita telah menyelami berbagai sisi kemuliaan yang tersembunyi di balik air mata yang jatuh dalam sunyi. Namun jika direnungkan lebih dalam, semua itu sebenarnya bermuara pada satu inti yang sama, kedekatan. Kedekatan yang tidak bisa dibeli. Kedekatan yang tidak bisa diwariskan. Kedekatan yang hanya bisa diusahakan dengan hati yang jujur. Dicintai oleh Allah bukanlah gelar yang ditempelkan di dahi, melainkan rasa yang hidup dalam dada. Ia membuat seseorang berjalan dengan keyakinan yang tenang. Ia tidak mudah runtuh hanya karena dunia tidak memujinya. Ia tidak kehilangan arah hanya karena manusia tidak memahaminya. Karena ia tahu, ada zat yang maha memahami setiap getar hatinya. Doa yang diangkat tanpa penghalang bukan sekadar tentang permintaan yang dikabulkan, melainkan tentang hubungan yang terjalin. Tentang keberanian untuk mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan.
Tentang kesediaan untuk membuka seluruh luka tanpa takut dihakimi. Dalam dunia yang sering kali keras dan tidak selalu memberi ruang aman, sepertiga malam menjadi tempat di mana seseorang bisa sepenuhnya menjadi dirinya. Hati yang dilembutkan adalah anugerah yang sangat mahal. Dunia sering kali mengajarkan kita untuk mengeras agar tidak disakiti. Namun kekerasan hati justru membuat kita jauh dari rasa. Sepertiga malam mengajarkan keseimbangan, menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan, menjadi tegas tanpa kehilangan kasih sayang. Hati yang sering bersujud akan lebih mudah memaafkan, lebih cepat menyadari kesalahan, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Penjagaan dari musibah dan keburukan bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru orang yang dekat dengan Allah sering kali diuji dengan cara yang mendewasakan. Namun perbedaannya terletak pada cara menghadapi ujian itu. Ia tidak merasa sendirian. Ia tidak merasa seluruh beban berada di pundaknya sendiri. Ada sandaran yang membuatnya tetap tegak meski badai datang. Cahaya ketenangan yang memancar bukanlah tujuan yang dikejar, tetapi buah dari kedekatan yang terus dirawat. Ia membuat seseorang hadir dengan aura yang menenangkan, bukan karena ingin terlihat suci, tetapi karena hatinya telah menemukan tempat pulang. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh kecemasan, ketenangan adalah karunia yang sangat langka. Derajat yang diangkat oleh Allah mengajarkan kita untuk menata ulang cara pandang tentang keberhasilan. Bahwa ukuran sejati bukanlah seberapa tinggi posisi kita di mata manusia, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah. Dunia mungkin tidak selalu mengakui, tetapi langit tidak pernah lalai mencatat. Dan ketika nama disebut di langit, bukan karena popularitas, melainkan karena kejujuran ibadah, disitulah terasa betapa kecilnya segala ambisi dunia. Betapa banyak hal yang selama ini kita anggap penting ternyata fana. Betapa sering kita mengejar pengakuan manusia, padahal yang lebih berharga adalah dikenali sebagai hamba yang kembali di malam sunyi. Semua kemuliaan itu saling terhubung seperti lingkaran cahaya yang utuh. Ia tidak berdiri sendiri-sendiri. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dari langkah sederhana yang diulang dengan kesungguhan. Dari keputusan harian untuk bangun ketika yang lain tidur, untuk bersujud ketika yang lain terlelap. Namun perlu disadari, perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna. Tidak ada manusia yang mampu menjaga malamnya tanpa pernah jatuh. Ada hari-hari ketika tubuh terlalu lelah. Ada masa ketika iman terasa naik turun. Ada malam ketika alarm berbunyi, tetapi kita memilih mematikannya. Itu semua bagian dari perjalanan. Yang terpenting bukanlah tidak pernah gagal, tetapi selalu kembali. Sepertiga malam bukan panggung bagi orang-orang suci. Ia adalah ruang bagi orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Ia bukan milik mereka yang tanpa dosa, tetapi milik mereka yang sadar akan dosanya dan ingin diampuni. Ia bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kesungguhan. Ada keindahan dalam kesungguhan itu. Karena ia lahir dari kesadaran yang jujur. Kesadaran bahwa hidup ini tidak panjang. Bahwa waktu terus berjalan tanpa menunggu kita siap. Bahwa suatu hari nanti, kita akan berdiri sendiri di hadapan Allah, membawa semua yang pernah kita lakukan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Di titik itu, mungkin yang paling kita syukuri bukanlah pencapaian dunia, tetapi malam-malam sunyi yang pernah kita isi dengan sujud. Air mata yang pernah jatuh tanpa saksi manusia. Doa-doa yang pernah kita bisikkan dengan suara gemetar. Karena disitulah hati benar-benar hidup. Perjalanan memahami makna ini juga mengajarkan kita tentang harapan. Bahwa selama masih ada kesempatan untuk bangun di sepertiga malam, berarti pintu kedekatan itu belum tertutup. Selama kita masih bisa menyebut nama Allah dalam gelap, berarti cahaya itu belum padam. Tidak semua orang merasakan panggilan itu. Dan jika kita termasuk yang pernah merasakannya, meski hanya sekali, itu sudah menjadi anugerah besar. Jangan remehkan panggilan itu.
Jangan anggap ia kebetulan. Ia mungkin adalah tanda bahwa Allah masih menginginkan kita mendekat. Hidup ini pada akhirnya adalah perjalanan pulang. Pulang kepada ketenangan. Pulang kepada cinta yang tidak bersyarat. Pulang kepada Zat yang menciptakan kita dengan segala kelemahan dan potensi. Sepertiga malam adalah salah satu jalan yang membawa kita lebih cepat ke arah itu. Maka jika suatu malam engkau terbangun, meski hanya beberapa menit sebelum fajar, jangan sia-siakan. Duduklah sejenak, tarik nafas dalam-dalam, sebutlah namanya, ceritakan apapun yang ada di hatimu. Tidak perlu indah, tidak perlu panjang, cukup jujur. Dan jika malam ini engkau belum mampu bangun, jangan putus asa. Niatkan, mintalah agar Allah membangunkan hatimu sebelum membangunkan tubuhmu. Karena pada akhirnya, yang lebih penting bukanlah bangunnya jasad, tetapi bangunnya jiwa. Semoga setiap air mata yang jatuh di sepertiga malam menjadi saksi bahwa kita pernah berusaha mendekat. Semoga setiap sujud yang tersembunyi menjadi cahaya di hari ketika kita sangat membutuhkannya. Semoga setiap doa yang kita panjatkan, meski belum kita lihat jawabannya, tetap dicatat sebagai bukti cinta dan harapan. Dan untukmu yang mendengarkan atau membaca hingga akhir, semoga hatimu tenang. Semoga langkahmu dikuatkan. Semoga malam-malammu perlahan dipenuhi cahaya yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Terima kasih telah berjalan bersama dalam renungan ini. Jika hatimu tergerak, simpanlah niat baik itu. Rawatlah perlahan. Bagikan kebaikan ini kepada mereka yang mungkin juga sedang mencari ketenangan. Semoga kita semua termasuk jiwa-jiwa yang ketika dunia terlelap, justru semakin dekat dengan Tuhannya. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Semoga Allah menjaga langkah kita, menguatkan hati kita, dan mempertemukan kita dalam keadaan terbaik di sisinya. Ada saat-saat sunyi ketika air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa hati masih mengenal Tuhannya. Malam selalu memiliki cara yang berbeda untuk berbicara kepada jiwa manusia. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah mengetuk dengan keras, tidak pula mengumumkan kehadirannya dengan gemuruh. Ia datang perlahan, menyelimuti langit dengan gelap yang lembut, menurunkan sunyi seperti selimut yang menenangkan sekaligus menggetarkan. Di siang hari, manusia sibuk menampilkan dirinya, menjadi kuat, menjadi tegar, menjadi terlihat baik-baik saja. Namun di malam hari, terutama pada sepertiga yang paling hening, topeng-topeng itu perlahan jatuh. Yang tersisa hanyalah diri yang paling jujur. Ada sesuatu yang berbeda ketika seseorang terbangun di waktu itu. Bukan sekadar karena ia mengorbankan tidur, bukan pula karena ia sedang menjalankan rutinitas ibadah. Ada ruang yang terbuka, ruang yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam gelap yang sunyi, suara hati terdengar lebih jelas. Nafas terasa lebih pelan. Pikiran yang biasanya riuh mendadak seperti tunduk pada keheningan. Mengapa justru pada saat dunia tertidur, hati terasa paling hidup? Pertanyaan itu sering muncul tanpa jawaban yang tegas. Siang hari penuh dengan tuntutan. Ada peran yang harus dijalankan, ada ekspektasi yang harus dipenuhi, ada tatapan manusia yang seolah menjadi cermin tempat kita terus-menerus menilai diri. Namun malam, terutama sepertiga akhirnya, tidak meminta apa-apa selain kejujuran. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai. Hanya ada langit yang gelap dan kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapan Yang Maha Mengetahui. Air mata yang jatuh di waktu itu terasa berbeda. Ia tidak dramatis. Ia tidak perlu saksi. Kadang ia turun begitu saja, tanpa rencana. Kadang ia muncul dari beban yang sudah lama disimpan. Ada doa-doa yang tak pernah sempat terucap di siang hari karena kita terlalu sibuk tanpa kuat. Ada luka-luka yang tak pernah kita izinkan orang lain melihatnya. Tetapi di hadapan Allah, semua itu tidak lagi perlu disembunyikan. Sepertiga malam seperti ruang rahasia antara hamba dan Rabb-Nya.
Ruang yang tidak dipenuhi suara notifikasi, tidak diramaikan percakapan, tidak diburu jadwal. Di sana, waktu seolah melambat. Detik-detik terasa lebih panjang, seakan memberi kesempatan bagi hati untuk menata ulang dirinya. Sering kali kita merasa hidup ini berjalan terlalu cepat. Hari berganti tanpa sempat kita pahami maknanya. Target demi target disusun, tetapi jiwa terasa semakin lelah. Kita mengejar banyak hal, namun entah mengapa tetap merasa kosong. Apakah mungkin karena kita jarang benar-benar berhenti? Apakah mungkin karena kita terlalu jarang mendengar suara hati kita sendiri? Malam memberi kesempatan untuk berhenti. Bukan berhenti dari hidup, tetapi berhenti dari hiruk-pikuknya. Ketika seseorang bangun di sepertiga malam, ada pertarungan kecil yang terjadi di dalam dirinya. Rasa kantuk menariknya kembali ke kasur. Tubuh meminta istirahat. Namun ada panggilan halus yang lebih dalam, yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Panggilan itu bukan suara keras, melainkan getaran lembut yang berkata, "Datanglah." Tidak semua orang merasakannya, tidak semua orang menjawabnya, dan justru disitulah letak kegelisahannya. Mengapa ada jiwa yang digerakkan untuk bangun, sementara yang lain tetap terlelap tanpa merasa kehilangan apa-apa? Apakah ini soal kebiasaan? Apakah ini soal pilihan? Ataukah ini tentang kerinduan yang ditanamkan di dalam hati? Kadang kita sendiri tidak merasa pantas untuk berdiri di waktu itu. Ada perasaan kecil yang berbisik, dengan segala kekuranganmu, dengan segala dosamu, apakah engkau layak? Tetapi mungkin justru karena itulah kita bangun. Bukan karena kita sudah suci, melainkan karena kita tahu kita butuh disucikan. Bukan karena kita sudah kuat, melainkan karena kita sadar betapa rapuhnya diri ini. Ada kejujuran yang hanya muncul ketika kita sendirian. Di hadapan manusia, kita bisa menyusun kata-kata yang indah. Kita bisa menyembunyikan ketakutan. Kita bisa tersenyum meski hati sedang runtuh. Tetapi di hadapan Allah, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan anehnya, justru disitulah rasa aman itu muncul. Karena Dia sudah tahu sebelum kita mengaku. Dia sudah mengerti sebelum kita menjelaskan. Sepertiga malam bukan hanya tentang doa yang dipanjatkan. Ia tentang pengakuan. Tentang kesadaran bahwa kita ini kecil. Tentang keberanian untuk berkata, "Aku lelah." Tentang kerendahan hati untuk mengakui, "Aku salah." Dan tentang harapan yang tetap hidup meski berkali-kali kita merasa gagal. Dalam keheningan itu, sering muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita hindari. Apa sebenarnya yang sedang kita cari? Untuk apa semua usaha yang kita lakukan? Jika suatu hari semuanya berhenti, apakah kita akan merasa telah hidup dengan benar? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu nyaman. Tetapi mungkin memang tidak dimaksudkan untuk membuat kita nyaman. Ia hadir untuk menyadarkan. Ada rasa rindu yang aneh ketika seseorang mulai terbiasa bangun di waktu itu. Jika suatu malam ia terlewat, ada kekosongan yang terasa. Seperti kehilangan pertemuan yang berharga. Seperti janji yang tidak ditepati. Rindu itu bukan pada ritualnya, tetapi pada suasananya. Pada ketenangan yang sulit ditemukan di waktu lain. Mungkin inilah salah satu rahasia malam. Ia tidak sekadar memberi ketenangan, tetapi juga memberi arah. Dalam sujud yang panjang, pikiran menjadi lebih jernih. Keputusan yang tadinya terasa membingungkan menjadi lebih ringan. Bukan karena semua masalah langsung hilang, tetapi karena hati telah menemukan sandarannya. Di siang hari, kita sering merasa harus mengandalkan diri sendiri. Kita menghitung kemampuan, menakar peluang, menyusun strategi. Semua itu penting. Namun di malam hari, kita diingatkan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari segala rencana kita. Ada kehendak yang meliputi segala sesuatu. Dan ketika kita berserah, ada beban yang perlahan terangkat. Air mata di sepertiga malam seringkali tidak diiringi kata-kata yang panjang.
Kadang hanya satu kalimat sederhana, "Ya Allah, tolonglah aku." Namun justru dalam kesederhanaan itu ada kedalaman yang tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari hati yang benar-benar membutuhkan. Tidak jarang pula muncul keraguan. Apakah doaku didengar? Apakah air mataku berarti? Apakah namaku benar-benar disebut di langit? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Kita manusia, yang imannya naik dan turun. Namun mungkin yang terpenting bukanlah jawaban yang terdengar jelas, melainkan keyakinan bahwa tidak ada satupun sujud yang sia-sia. Kadang kita terlalu fokus pada hasil. Kita ingin doa segera terkabul. Kita ingin masalah cepat selesai. Namun malam mengajarkan kesabaran yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah bukan transaksi, melainkan hubungan. Bukan sekadar meminta, tetapi juga mencintai. Ada rasa haru ketika membayangkan bahwa di saat dunia tidak tahu apa-apa tentang air mata kita, ada makhluk-makhluk langit yang menjadi saksi. Bukan untuk memuji, bukan untuk membanggakan, tetapi untuk mencatat kejujuran itu. Betapa berbeda nilai sebuah tangisan yang tersembunyi dibandingkan dengan segala pencapaian yang dipamerkan. Di dunia ini, kita sering mengejar pengakuan. Kita ingin nama kita dikenal, dihargai, disebut-sebut dengan baik. Namun di sepertiga malam, keinginan itu terasa kecil. Yang kita inginkan hanyalah satu, agar Allah ridha. Agar Dia tidak berpaling. Agar Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Malam juga menghadirkan kesadaran tentang kefanaan. Betapa cepatnya waktu berlalu. Betapa banyak kesempatan yang mungkin telah terlewat. Setiap sujud terasa seperti pengingat bahwa hidup ini tidak selamanya. Bahwa suatu hari nanti, kita akan benar-benar sendiri di hadapannya, tanpa jabatan, tanpa harta, tanpa reputasi. Dan mungkin justru karena kesadaran itulah, air mata menjadi begitu jujur. Ia bukan sekadar tangisan sedih, tetapi tangisan rindu. Rindu untuk menjadi lebih baik. Rindu untuk dimaafkan. Rindu untuk dipeluk oleh rahmat-Nya. Ada kekuatan yang lahir dari kelembutan. Ada keberanian yang tumbuh dari kerendahan hati. Sepertiga malam mengajarkan keduanya sekaligus. Ia mengajarkan bahwa tidak apa-apa menjadi rapuh di hadapan Allah. Justru disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Ketika seseorang berdiri di waktu itu, ia sebenarnya sedang memilih. Memilih untuk mendahulukan panggilan ruh daripada kenyamanan jasad. Memilih untuk mencari cahaya di tengah gelap. Memilih untuk percaya bahwa ada makna di balik setiap air mata. Mungkin kita tidak selalu konsisten. Mungkin ada malam-malam ketika kita kalah oleh kantuk. Namun setiap kali kita kembali bangun, itu sudah menjadi tanda bahwa hati ini belum mati. Bahwa masih ada percikan iman yang menyala, meski kecil. Malam tidak pernah memaksa, ia hanya menawarkan. Dan ketika kita menerima tawaran itu, kita sedang membuka pintu pada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebiasaan ibadah. Kita sedang memasuki perjalanan batin. Dalam perjalanan itu, kita mulai menyadari bahwa kemuliaan bukanlah tentang seberapa banyak orang memuji kita, tetapi tentang seberapa dekat kita dengan Allah ketika tidak ada yang melihat. Bahwa kehormatan bukanlah tentang tepuk tangan manusia, tetapi tentang bisikan doa yang diangkat dalam sunyi. Renungan ini bukan untuk membuat kita merasa istimewa. Justru sebaliknya, ia mengingatkan betapa kita sangat membutuhkan. Betapa tanpa rahmat-Nya, kita tidak akan mampu berdiri walau hanya beberapa rakaat. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita menyelami makna-makna yang lebih dalam, izinkan hati ini sejenak menetap dalam suasana malam itu sunyi, jujur, dan penuh harap. Dan kini, dengan hati yang tenang dan pikiran yang perlahan jernih, marilah kita mulai menapaki uraian tentang 7 kemuliaan yang tersembunyi di balik air mata yang jatuh di sepertiga malam sunyi suci itu. 1. Dicintai oleh Allah. Ada sesuatu yang sangat halus namun dahsyat ketika kita berbicara tentang dicintai oleh Allah.
Kata "dicintai" sering kali kita gunakan dengan ringan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin dicintai keluarga,